Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3, ini Ibu berikan latihan soal untuk persiapan UTS nanti. Ada 5 soal yang akan Ibu berikan, semuanya berupa esai. Untuk soal nomor 1, nanti disediakan data berkelompok. Perintahnya, tentukan nilai rata-rata hitung, modus, kuartil 3, ini hanya contoh ya, kuartil 3 dan desil 6. Jadi nanti ada data berkelompok seperti ini. Nanti kalian diperintahkan untuk menentukan nilai rata-rata hitung, modus, kuartil, dan desil. Nah, sebagai pengingat, untuk rata-rata hitung, berarti kalian bisa menggunakan 3 cara. Pilih salah satu cara yang menurut kalian itu gampang. 3 caranya itu, yang pertama bisa pakai cara nilai tengah. Yang kedua bisa dengan cara simpangan. Dan yang ketiga dengan cara kode atau coding. Ya. Nah, itu untuk menentukan rata-rata hitung. Kemudian mencari modus. Modus itu data yang sering muncul. Kalian ingat-ingat lagi rumus yang bisa dipakainya. Kemudian mencari kuartil dan mencari desil. Mencari kuartil dan desil, jangan lupa kalian tentukan dulu letaknya itu ya. Letak desil atau letak kuartil dengan membuat frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatifnya kalian tentukan, kemudian bisa menentukan letak kuartil 3 dan desil ke-6 itu di frekuensi keberapa. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk nomor soal 2, nanti akan disediakan sebuah data tunggal, ini hanya sebagai contoh. Kemudian perintahnya, tentukanlah nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Ini simpangan baku ya. Jadi simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, ini hanya data tunggal saja. Berarti yang harus kalian cari sebelum mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, yang harus dicari itu adalah nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-ratanya kalian cari, baru dari nilai rata-rata, simpangan rata-ratanya bisa dicari. Rumusnya sudah Ibu berikan, kemudian ragam bisa dicari juga, dan simpangan bakunya bisa dicari juga. Jadi hal yang pertama, tentukan dulu nilai rata-ratanya. Kemudian untuk soal nomor 3, ini disediakan nanti bentuk limit fungsi aljabar. Perintahnya kalian tentukan nilai limit tersebut. Nah, ini contoh. Nilai dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 2X kurangi 8 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ingat, untuk mencari nilai suatu limit fungsi aljabar, kalian bisa gunakan 3 cara. Cara pertama itu harus substitusi dulu, ya. Dengan substitusi menghasilkan sebuah nilai, berarti sudah itu adalah nilai limit tersebut. Tetapi dengan substitusi menghasilkan nilai tak tentu, contohnya nilai tak tentunya itu adalah 0 per 0, maka pakai cara yang kedua. Cara kedua ini bisa dengan faktorisasi. Cara ketiga ini bisa dengan mengalihkan dengan faktor sekawan, mengalihkan dengan bentuk sekawan, atau mengalihkan dengan sekawannya, ya. Jadi sesuaikan dengan soal. Kalau soalnya seperti ini, cara yang mungkin kan bukan mengalihkan dengan sekawan, tetapi yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara faktorisasi, ya. Jadi cara faktorisasi ini bisa digunakan jika dengan substitusi menghasilkan nilai tak tentu. Kemudian soal nomor 4 ini masih tentang limit fungsi aljabar. Perintahnya sama, menentukan nilai limit. Nah, ini kalau tadi di nomor soal 3 dengan cara faktorisasi, kalau soal nomor 4, nah lihat bentuk limitnya.
bentuk limitnya, ada bentuk akarnya di bawah. Berarti ini kerjakan dengan mengalihkan dengan sekawan. Mengalihkan dengan sekawan. Nah, mengalihkan dengan sekawan, tapi cara yang pertama tetap substitusi ya. Tetap substitusi, kalau menghasilkan nilai tan tertentu 0/0, nah baru mengalihkannya dengan sekawan. Kemudian, nah ini soal nomor 5, disediakan suatu bentuk limita hingga bentuk akar. Ini bentuknya bentuk akar. Perintahnya tentukan nilai limit. Kalau dengan cara praktis ini kan langsung bisa kalian tebak ya. Kalau dengan cara praktis. Dengan cara praktis ini nilai A-nya lebih dari P. Berarti nilainya akan tak hingga. Itu kalau dengan cara praktis. Tapi Ibu inginkan kalian tentukan nilai tak hingga itu. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya. Jadi menentukan limit tak hingga dua cara juga. Yang pertama itu dengan membagi dengan pangkat variabel tertinggi. Membaginya dengan pangkat variabel tertinggi. Yang kedua itu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, karena bentuknya ini adalah bentuk akar, bentuk akar berarti pakai dulu cara yang kedua. Mengalihkan dulu dengan sekawannya, baru nanti kalian membaginya dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi yang Ibu inginkan di soal nomor 5 ini kalian uraikan, jangan pakai cara praktis yang sudah Ibu berikan. Nah, itu adalah 5 soal yang akan muncul di UTS nanti. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dan biasakan menghitung manual, tidak pakai kalkulator ya. Karena nanti pas pelaksanaan tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator maupun kalkulator HP ya. Jadi biasakan menghitung secara mandiri. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dilancarkan di waktu pelaksanaan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.